Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Zul di podcast Literatur Isu hari ini. Kebetulan hari ini gue ada temen gue sebagai narasumber daripada podcast kita hari ini. Terlebih dahulu gue ingin memperkenalkan diri. Ada sahabat gue. Oke, saya Putra pertama. Juga. Oke, mereka ini adalah kali gua semasa gua masih kecil, bro. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh dulu sahabatan dari kita SD ya, berarti ya. Nah, teman-teman kampung gua kebetulan dia sekarang lagi menjabat sebagai ketua di organisasi Universitas UN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah, ini juga ada memakai alamaternya dan juga ini sebagai mungkin sekretarisnya ya. Nah, sekretarisnya yaitu Salwa Salsabila. Nah, dengan maksud gua mengundang mereka di sini itu tuh lebih ke timbul pertanyaan gitu, karena kita semua tahu gitu ya, melihat video-video TikTok sekarang tuh ramai banget dengan masalah demo gitu. Karena kenapa sih itu masih selalu identik dengan demo gitu? Ya, karena kenapa? Karena pemimpinnya ya. Oke, karena pemimpinnya yang kurang bagus gitu kan ya. Nah, itulah gitu yang mungkin akan kita bahas kali ini gitu, terkait bagaimana sosok pemimpin menurut Gen Z gitu kan. Nah, yang pertama mungkin gue ingin mempertanyakan kembali gitu. Berarti kalian memang aktif gitu ya di suatu organisasi di kampus gitu kan? Oke. Sebelum kita lanjut, gue pengen tanya dulu nih ke Salwa. Salwa, kira-kira kamu sendiri tuh gimana sudut pandang kamu terhadap pemimpin gitu? Kalau menurut aku gitu ya, pemimpin itu bukan hanya sekedar yang mempunyai pejabatan tinggi, tapi orang yang bisa mendorong, orang yang bisa berinovasi, orang yang bisa berwawasan luas, terus bisa mendekatkan diri gitu kepada seluruh anggotanya, bukan hanya sekedar diam atau bisa menyuruh-nyuruh aja. Oke, jadi emang sosok pemimpin menurut Salwa itu ialah sosok yang tidak hanya menyuruh tapi dapat mengarahkan gitu kan ya. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin gue bakal langsung nanya sih ke kalian berdua gitu kan, karena emang diawali mengundang itu ingin bertanya gitu, karena gue yang sebagai non akademis atau ya tahu sendiri lah, gue sampai SMA kan gambaran ya gitu. Nah, kalian yang sebagai aktivis mahasiswa, kayak gue ingin bertanya gitu, menurut kalian berdua, mungkin tadi udah Salwa ya, mungkin kita langsung saja ke lu Bil, kira-kira pemimpin itu tuh seperti apa gitu? Menurut saya, pemimpin itu orang yang bisa menyatukan ego. Iya. Seseorang dan ya sesama lain, kayak pemimpin itu bisa menyatukan ego dari anggotanya. Oke. Juga orang yang bisa mengajak dan menginspirasi anggotanya untuk bisa mencapai satu tujuan itu bersama. Oke, jadi emang pemimpin itu harus mengerti mungkin bagaimana keinginan dan juga harapan anggotanya, kemudian direalisasikan dan juga mungkin diarahkan gitu kan. Itu memang sosok pemimpin yang seharusnya gitu kan ya. Nah, cuman terkadang kita yang sebagai generasi Z gitu kan, Gen Z, mungkin adanya perkembangan zaman, terus bagaimana culture-nya sekarang Indonesia gitu. Terkadang bingung gitu. Dari gue pribadi ya, kalau apalagi gue ngebahas sejarah paling gak suka gitu. Cuman mungkin kalian yang lebih memahami, kira-kira ada gak perbedaan pemimpin di zaman dulu dengan pemimpin di zaman sekarang gitu? Kalau zaman dulu ya, Iya. masih SD aja bahkan gue nggak tahu presidennya itu siapa. Oke, gimana tuh gimana? Kayak benar-benar nggak tahu, kayak ya udah gitu, asal kayak gitu, kayak biasa aja, kayak nggak pemerintah, nggak tahu apa-apa, pemerintah juga nggak tahu, kayak benar-benar presiden itu kayak nggak ada gitu. Awal tahu presiden itu Jokowi. Oke, jadi lu kayak lu hidup, tiba-tiba Jokowi ada aja gitu kan? Oke, cuman itu tuh kira-kira faktor apa tuh gitu sampai lu gak tahu apa emang
mungkin karena presiden waktu itu kurang apa ya, nggak tahu, kurang muncul di kamera atau gimana. Oke, mungkin Kalau benar. sekarang kan perkembangan zaman sekarang kan harus ada kamera apa segala macam kan. Kalau dulu nggak tahu. Di TV juga kayak nggak pernah lihat. Itu mungkin secara eksisnya mungkin perbedaannya itu kalau zaman dulu tuh kurang ekspos mungkin ya. Zaman sekarang itu justru kayak banyak pemimpin-pemimpin yang bahkan punya media sosialnya sendiri kayak bikin YouTube lah, TikTok lah, Instagram itu mungkin ya. Oke, kalau menurut Salwa, kira-kira perbedaan pemimpin zaman dulu dengan zaman sekarang itu apa kira-kira? Mungkin kalau zaman dulu Iya. belum terlihat gitu ya, kayak kelihatan kemungkinan. Kalau yang sekarang memang terlihat, cuman memang nggak bukti nyata karena itu kayak Oh. konsisten gitu. Iya. Secara pemerintahan atau pemimpin itu masih kayak samar-samar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada, mungkin ada ya dulu, cuman kita jangan kurang paham atau gimana. Jadi ya udah gitu. Kalau sekarang mah kan banyak ya, sudah tersebar luas, jadi tahu sedikit-sedikit. Cuman banyaknya pemimpin sekarang tuh kayak menyatakan kerja nyata tapi tidak konsisten gitu. Oke, oh bentar, gue lagi bicara dulu ya. Mungkin kita zaman itu tuh memang gak eksis gitu ya. Cuman mungkin karena faktor kitanya yang dulu itu emang informasi itu kurang. Jadi secara detailnya seperti apa tidak tahu, tapi mungkin justru kerjanya ada gitu kan ya. Sedangkan zaman sekarang tuh pemimpin bisa eksis gitu di media sosial, tapi bisa jadi itu tuh hanya apa sih, pencitraan gitu mungkin ya kan, pencitraan meskipun kerjanya belum tahu tuh di balik layar itu seperti apa gitu kan. Oke. Ya, karena itu memang faktor daripada perkembangan zaman itu sendiri ya, dengan adanya media sosial, internet mungkin menjadi apa ya, acuan mereka lah gitu untuk mungkin berkampanye juga kan, melalui hal-hal seperti itu tuh sangat aktif banget sekarang gitu. Nah, kalian gitu sebagai mahasiswa kira-kira mengapa poin atau pembahasan tentang pemimpin di zaman Gen Z itu tuh penting gitu? Poin. Iya, kenapa membahas terkait leadership atau kepemimpinan itu penting di zaman sekarang gitu, di generasi Gen Z? Ya harusnya juga semuanya ya masyarakat Indonesia harus ya. seperti itu, harus belajar menjadi pemimpin, harus didorong untuk dari kecil gitu loh, maksudnya diajarin dari kecil biar jadi penerus orang-orang yang selanjutnya gitu. Jadi gak cuma Gen Z doang seharusnya, tapi memang seluruh masyarakat gitu kan? Iya, soalnya tahu diri kan pemimpin sekarang itu udah agak mulai mana ya dibilang bahasa ininya kurang bagus lah. Oke. Banyak yang berat. Jadi makanya orang-orang sekarang harus mulai apa sih pemimpin, mulai belajar pemimpin itu apa sih, kita harus ngapain sih kalau jadi pemimpin itu. Oke. Nah, jadi emang sebetulnya nggak harus terkait Gen Z-nya aja, tapi memang seluruh lapisan masyarakat ikut apa sih, ada rasa kepemilikan gitu untuk menjadi pemimpin gitu kan. Nah, apa sih, ngomongin soal apa sih bagaimana menjadi pemimpin, kira-kira menurut sudut pandang kalian gitu, pemimpin itu tuh harus seperti apa idealisnya gitu, menjadi sosok pemimpin apalagi di zaman Gen Z sekarang gitu dengan adanya perkembangan teknologi gitu. Oke, mungkin dari Sawal gimana nih kira-kira? Pemimpin Gimana? Gini mungkin pemimpin, bagaimana menjadi sosok pemimpin di era sekarang gitu, terutama untuk Gen Z gitu. pemimpin yang mau mendengar ya, Oke. yang mau mendengar, yang jujur, terus yang terbuka tuh dalam artian kayak ya merangkul kayak gitu ya tadi, Oke. yang tidak Welcome gitu ya. Oke. terus yang berinovasi, Mhm. karena kan sekarang teknologi juga ya, Gen Z Harus mengikuti ya zaman. betul. Gitu sih. Oke.
Dan melihat bagaimana sudut pandang daripada ketua aktivis mahasiswa gitu lah. Coba bagaimana? Yang pasti amanah. Amanah Itu harus bertanggung jawab. Oke. Jujur juga, terus dan berintegritas. Itu menjadi aspek-aspek yang penting di dalam kepemimpinan itu ya. Nah, kira-kira gitu loh, kan itu menjadi apa ya, acuan yang harus ada dalam sosok pemimpin gitu ya. Cuman terkadang sempat gue juga bingung sih gitu ketika waktu kasus kemarin lah gitu, kampanye presiden kemarin ya, dengan kegemoy-gemoyannya itu gitu loh. Nah itu tuh bisa menjadi aspek positif atau negatif gitu. Maksudnya apa ya? Nah dalam memanfaatkan media digital seperti itu tuh, yang pertama mungkin dia eksis gitu kan, secara kehadiran itu ada gitu kan, masyarakat menjadi tahu. Tapi di sisi lain pun kan kita tadi disebutkan bahwa harus berintegritas juga gitu kan. Seakan yang mungkin salah satu pihak tersebut bercanda gitu. Apakah itu menjadi dampak negatif juga gitu atau gimana? Sebenarnya nggak bagus juga sih orang mau jadi pemimpin itu seperti itu. Karena kan pemimpin itu harus berwibawa, harus punya aura gitu ya. Karena biar masyarakat juga nggak menganggap mereka pemimpin seperti ini, biar pemerintah itu dihormati dan jadi si anggota itu gampang menerima pemimpinnya. Dengan wibawanya itu gitu, yang jadi percaya gitu kan. Tapi di sisi lain pemimpin-pemimpin kayak ada lagi misalkan kan, karena kalian di Universitas UIN Bandung gitu kan ya, Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah di Bandung itu tuh mungkin bukan Bandungnya tapi Jawa Baratnya gitu kan, yang terkenal dengan sekarang tuh istilah Bapak Aing. Nah KDM gitu. Nah beliau yang mungkin aktif di media sosial dengan keaktifannya turun-turun ke masyarakat, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya intinya terjun ke lapangan langsung gitu. Nah bagaimana dengan hal itu gitu? Kan seperti hal yang disebutkan tadi ya gitu, adanya ketidakkonsistenan, mungkin di layarnya seperti ini tapi di balik layarnya padahal enggak gitu. Nah gimana itu menyikapi hal seperti itu? Ini menarik ya, karena KDM ini saya lihat oke juga gitu. Karena yang pertama dia kan setiap kemana-mana segala macam bisa ada kamera dan diupload ke YouTube-nya dia gitu. Nah di YouTube-nya dia itu kan ada AdSense, ada penghasilan dari video tersebut, penghasilan pribadi gitu kan ya. Nah, si KDM ini pinternya apa? Si penghasilan itu dia tuh sering banget buat kembaliin lagi ke masyarakat lagi gitu loh. Pakai uang pribadi. Jadi menurut saya itu hal yang positif bagi masyarakat. Karena waktu kemarin juga yang Persib menang, kalau saya lihat di Instagramnya kayak Persib menang, saya tambahin berapa misalkan buat apa sih hadiahnya gitu. Padahal terus kalau nggak salah ya lihat kayak komenan itu banyak yang negatif kayak masyarakat, tapi dia tuh langsung klarif kemudian mengatakan bahwa itu hasil daripada media sosial dia, mungkin dari AdSense YouTube-nya gitu mungkin ya. Jadi itu kembali lagi ke masyarakat ya, karena emang cukup tajam juga gitu banyak. Dan nggak ada salahnya juga si pemimpin itu punya YouTube, dan kalau memang itu misalkan bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak gitu? Ya betul dengan apa ya baik pemimpin atau siapapun itu dengan memanfaatkan teknologi selama itu baik. Khususnya pemimpin mungkin selama itu bisa menyikapinya dengan kejujuran dan mengembalikan juga ke masyarakat, kenapa enggak gitu ya. Betul banget sih. Cuman pasti ketika kita melihat pemimpin dengan era digital sekarang gitu, apalagi dengan pemikiran-pemikiran Gen Z yang mungkin bisa dikatakan cukup liar mungkin ya. Liar di sini tuh maksud gua kayak pemikiran itu kritis dan juga kadang memperhitungkan segala hal yang sampai overthinking gitu kan, kadang berlebihan gitu. Nah kiranya pemimpin sekarang itu pasti menghadapi suatu permasalahan atau tantangan gitu. Nah menurut lo nih lah sebagai ketua gitu di kampus lu, kira-kira tantangan apa yang biasanya lo hadapin gitu? Menurut saya yang
yang paling susah ya. Jadi pemimpin itu ekspektasi anggota kepada pemimpin. Oke, Itu ekspektasi anggotanya. anggotanya Misalnya gitu. saya bikin ada program nih, otomatis ekspektasi anggota kita tuh bener-bener Tinggi gitu ya. gitu loh. Sedangkan apa yang kita harapkan aja itu udah semaksimal mungkin gitu loh. Nah jadi agak ada yang kecewa lah, itu yang lumayan susah untuk Oke, itu emang seperti yang berarti benar ya gitu, kayak Gen Z sekarang tuh kadang berlebihan dalam menyikapi sesuatu gitu kan ya. Misalkan tuh ngebikin satu acara, ekspektasi anggota dan juga mungkin bawahan-bawahan itu mikirnya ekspektasinya itu bakal wah, itu megah, sempurna. Cuman kan terkadang ada beberapa kendala yang nggak bisa dilewati gitu ya. Yang itu menjadi yang penting punya ikhtiar gitu kan, yang udah berusaha. Oke, mungkin daripada ekspektasi. Kalau menurut saya nih kira-kira ini kan dari sudut pandang ketua gitu, dari sudut pandang anggota, kira-kira tantangan pemimpin itu seperti apa nih? Pemimpin di zaman kini sekarang. Selain dari ekspektasi, kadang kejujuran itu tuh susah gitu buat seorang Hmm. pemimpin. Ya, Jadi gimana tuh? kadang anggota tuh pengen si pemimpin itu jujur aja gitu, apapun gitu. Soalnya kadang banyak hal-hal yang dihilangkan untuk menjadi keadaan itu lebih baik gitu. Oh, Ya. oke, kayak apa sih namanya? Berbohong untuk kebaikan kayak gitu. Tapi padahal kan kalau misalnya bareng-bareng ya jangan bareng-bareng gitu kalau sama. Ya, oke. Jadi ya gitulah. Jadi ada hal-hal yang memang sifatnya itu benar-benar privacy bagi dia gitu, sehingga dia lebih baik berbohong gitu kan. Begitu kan? Apa gimana tuh? Gitu gitu. Oke. Itu mungkin daripada tantangan-tantangan pemimpin gitu ya di zaman ini sekarang ya. Cuman kira-kira ya, kalau misalkan kan tadi dari ketuanya mengatakan terkadang tantangannya itu ekspektasi anggota tinggi. Terus dari anggota mengatakan tantangan pemimpin itu ialah kejujurannya gitu, sehingga hilang rasa kepercayaan dari anggota. Nah, jika begitu, apakah Genji kira-kira Genji sekarang itu siap menjadi sosok pemimpin gitu? Menurut saya kembali ke orangnya masing-masing. Oke. Jadi pemimpin itu kan nggak susah ya. Nah, Terus bisa segalanya kalau bisa diomong. Jadi orang tuh nggak sembarangan, semua orang tuh nggak bisa jadi pemimpin. oh iya, betul. Jadi pemimpin itu ada jiwanya sendiri gitu, ada rasa pemimpinnya sendiri. Beda dengan orang-orang yang kayak biasa aja, itu emang benar-benar beda. Jadi kembali ke orangnya kalau kata saya. Karena emang kalau orang itu mau benar-benar mau jadi pemimpin bisa banget. Bisa banget gitu ya. Jadi bukan dibatasi karena gajinya gitu, tapi balik lagi kepada individu itu sendiri gitu ya. Apakah dia siap atau enggak gitu, apakah dia mau atau enggak gitu ya. Oke, kalau menurut saya gimana Kak? Setuju sih pendapat Nabil, soalnya balik lagi ke masing-masing. Kadang kan ada pribadi yang dirinya kadang males ya. Ya, masih ribet. apalagi gaji itu yang enaknya bahas kalau TikTok gitu ya. Ngebahas solusi orang-orang, harus Hmm. mencapai tujuan yang lain gitu. Oke. Tapi kadang ada yang pribadi yang pengen aku bebas ingin melakukan apapun nih. Oke, itu sih yang mungkin juga bagian dari tantangan gitu ya. Ketika Genji pengen jadi pemimpin tuh diharuskan selesai dengan urusannya pribadi gitu kan ya. Tapi emang betul ya. Ini kalau gak butuh, gua butuh duit ya biar mungkin lagi scroll TikTok gitu kan, daripada gua nge-live gitu kan. Main HP. Emang nggak mau ribet lah. Nah, Genji juga mau ribet gitu kan. Belum lagi sekarang tuh dengan zaman AI gitu, serba cepat, serba instan gitu. Karena gue makan aja nih ya di studio gitu, lapar ya pesan aja gitu di aplikasi, daripada gue berangkat pergi macet gitu kan, Bandung panas juga ya. Itu sih. Nah, kira-kiranya ya setelah kita tadi ngebahas soal tantangan gitu, bentar. Nah, jadi kalau misalkan nih ada banyak orang atau anak-anak Gen Z sekarang itu ketika pengen menjadi pemimpin itu, apakah
ada pengaruh daripada sosial media. Maksudnya gini, misalkan gua nih sebagai Genji juga gitu pengen jadi presiden misalnya lah, amin gitu kan ya. Pengen jadi presiden, kemudian gua pun karena pengen dilihat aja gitu, kayak supaya di medsos gua sebagai presiden gitu, biar kelihatan keren gitu. biar kelihatan keren gitu kan, meskipun ya sebetulnya gue gak bisa banget gitu terus kayak gitu kan, apalagi politik gitu lah. Harus ujian lah. Nah, gimana tuh menyikapi Genji yang harus validasi mungkin ketika ingin menjadi sosok pemimpin gitu? Menurut saya sih kurang-kurangin lah gitu ya. Banyak istighfar nih. Banyak istighfar ya, astagfirullah, kayak kesindir banget saya ya gitu. Pemimpin itu gimana ya? Gak segampang itu. Iya, emang sulit banget sih. Apalagi cuma buat Iya, validasi iya, ngasih iya. makan story IG lah. Iya, Gak banget sih, betul, Bang. iya. Itu kurang-kurangin. Kalau bisa fokus aja kepada tujuan sama anggotanya aja udah. Oke. Fokus terhadap visi misinya gitu, tujuannya, anggotanya gitu kan. Oke, iya sih betul banget. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin kira-kira ada gak pesan gitu terhadap calon-calon pemimpin, mungkin teman-teman gua di sana yang pengen jadi calon, entah itu ketua apa sih di kampus itu, ketua itu tuh namanya HMJ BM ya. Kalau Duin HMJ itu. oh beda gitu ya tiap Beda. universitas. Kalau di jurusan saya itu HMJ. HMJ Himpunan mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan. Kalau di luar itu apa tadi? Ada BM. Ada BM gitu. Tapi itu sama kan maksudnya? Sama, isinya sama. Organisasi kampus gitu Iya. kan ya. Iya sih emang, karena yang gua tahu ya sebelum ke pertanyaan tuh keinget yang demo-demo itu kan pakai alma mater kuning gitu. Kalau ini tuh biru gitu ya. Oh ini Beda. wih. Ya, kampusnya beda-beda. Oke, cuman yang banyak kan anak-anak Genji kayak Bismillah, Bismillah apa gitu kan. Oh memang marak banget gitu ya, ciri khas dengan alma maternya gitu, dipersiap dengan alma maternya. Oke, lanjut Sawa, maaf kepotong. Nah, kira-kira apa pesan untuk Genji yang ingin menjadi pemimpin gitu? Teman-teman jangan lupa untuk terus jujur, terus berinovasi, ubah diri kalian se-upgrade mungkin, terus apa ya? Ya mencari wawasan sejauh mungkin, seluas mungkin supaya agar menjadi diri yang lebih baik. Nice, itu teman-teman, jangan lupa jujur itu melahirkan kepercayaan gitu ya, baik ke anggota nanti ataupun ke masyarakat, bahkan ke diri sendiri juga lebih percaya diri mungkin ya gitu. Jujur itu penting gitu kan. Nah, oke, mungkin dari lu ya, lu sebagai ketua nih, kira-kira satu hal yang harus dimiliki sama pemimpin buat teman-teman gue di sana, coba. Satu hal. Ya. Menurut saya yang paling harus banget ada itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oke. Gimana tuh bisa tanggung jawabnya tuh? Karena tanggung jawab itu berat menurut saya. Karena kita juga kan jadi pemimpin nggak cuma ngasih visi misinya doang. Cuman abis udah jadi biasa aja visi misinya Ah iya betul. Jadi kita kan harus bertanggung jawab atas visi misi kita, atas masyarakat kita juga gitu. Oke. Jadi udah tanggung jawab. Tanggung jawab itu paling utama gitu ya. Hashtag tanggung jawab. Hashtag pemerintah bertanggung jawab gitu teman-teman sekarang. Oke teman-teman, kita banyak belajar gitu soal pemimpin yang idealis, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Kita selaku Gen Z gitu. Nah, terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita dan sahabat gua, Nabil Alim Putra Pertama dan juga Salwa Salsabila. Sebelumnya jujur di sini gue banyak belajar dari kalian gitu kan, terkait pemimpin itu seperti apa. Karena kan gua yang bukan sebagai mahasiswa cenderung takutnya ikut-ikutan gitu kan, ketika ada demo ikut-ikutan gak jelas, padahal gak tahu arahnya kemana gitu kan. Asal ikut, yang penting asal ngomong apa aja. Apa sih namanya ikut-ikut tren deh? FOMO. FOMO, nah itu FOMO gitu, asal FOMO aja yang penting. Tahu asalnya apa ya?
masalahnya gak tahu apa, yang penting gue kayak di IG gitu nih, gue gitu keren banget gitu kan. Nah jadi ya kita harus tahu lah gitu kemana arah geraknya perpolitikan, dan juga kita harus betul-betul memilih pemimpin yang cakap ya, yang baik gitu, yang layak mendapatkan tanggung jawab sebesar itu yang disebut tadi. Ya mungkin dari gua begitu teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman semua yang di luar sana, ketika ingin menyalonkan diri sebagai sosok pemimpin, berdasarkan daripada kedua narasumber kita tadi, bahwasanya bertanggung jawab dan juga jujur itu yang paling penting di antara pemimpin gitu. Sikap pemimpin yang menjadi fondasi lah gitu ya. Oke, see you again, balik lagi dengan gua. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di isu-isu selanjutnya. Bye guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.